Ini kesempatan karena orang tahu sejelek apapun Brother Peace ini mungkin tidak adil juga, tapi minimal kalau yang memimpin orang Amerika, saya kira Israel akan patuh lah. Jadi ada peluang untuk bisa Israel menghentikan di Gaza, dan seburuk apapun hasilnya pasti lebih baik daripada pembantian berlanjut dan Israel tidak dalam kendali. Dari ya kita sebagai deputi kita berada di bawah kendali Amerika. Untuk banyak hal kita bisa kerja, tapi ada beberapa hal tertentu yang mungkin kita harus menolak. Tindakan yang akan mengurangi kemampuan Palestina untuk membela diri itu sama saja kita berkhianat pada konstitusi kita mengatakan kita bela penjajahan. Karena praktis sebetulnya apapun itu tujuannya, teroris apapun, itu orang-orang itu sedang berjuang menegakkan kedaulatannya untuk bebas dari jajahan. Bukan itu, kedamaian itu damai dalam satu pihak memiliki kedaulatan juga. Bukan damai dalam kondisi satu tetap terjajah, satu tetap penjajah. Itu bukan damai, itu stabilisasi sementara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Armory Respect. Sebuah program yang akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan alutsista dan teknologi terkininya. Nah, seperti biasa dalam program ini kami akan menghadirkan seorang narasumber yang akan membahas terkait alutsista terkini. Nah, bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami akan membahas terkait isu yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu terkait mungkin Sobat Armory semua pada tahu terkait board office yang dipimpin langsung oleh Presiden Trump. Kebetulan jabatan wakil Panglima ISF International Stabilization Force ini akan dipegang oleh salah seorang jenderal TNI. Nah, kira-kira akan seperti apa nanti jalannya pengamanan di jalur Gaza ini, begitu juga dengan alutsista TNI. Kemungkinan seperti apa yang akan dibutuhkan dari sisi alutsista kita yang ada sekarang, apakah mumpuni atau bagaimana gitu. Nah, langsung saja Sobat Armory, di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir beliau, pastinya sudah tidak asing di Armory karena sudah beberapa kali muncul di layar YouTube Armory. Beliau adalah Marskal Pertama Purnawirawan TNI Agung Sasongko Jati. Biasa kami memanggilnya dengan sebutan Pak Sarki. Saking seringnya kami manggil Pak Sarki, nama lengkapnya pun saya hampir lupa, Sahabat Armory. Kita langsung aja sama beliau. Pak Sarki, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Masih puasa, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa lancar-lancar, Pak, puasanya? Lancar. Nggak sempat kena kerja berat, jadi ya puasa lah. Iya. Pak Sarki pastinya ngikutin ya perkembangan board office yang dipimpin oleh Trump di jalur Gaza ini untuk perdamaian Israel Palestina ya. Sebelum kita masuk substansi yang akan kita bahas, Pak Sarki melihatnya gimana jalannya BOP ini, Pak? Board office ini kan kebetulan ada dari PBB mengeluarkan mulai dengan keputusan yaitu dari Dewan Keamanan yang mengeluarkan nomor 2803 bahwa ada mandat mandat perdamaian badan atau Dewan Perdamaian ya. Nah, itu diambil oleh Presiden Trump, diambil sama beliau dijadikan mandat private. Kenapa dia bentuk suatu disebut dengan Dewan Perdamaian yang dipimpin dia sendiri sebagai pribadi, bukan sebagai Presiden Amerika. Kemudian tapi karena dia Presiden Amerika didukung oleh banyak pihak, kecuali negara Eropa dan negara ini yang dukung malah sebenarnya negara-negara dari yang mayoritas agama Islam. Karena mungkin ngelihatnya adalah tidak ada PBB sudah mandul, negara Eropa tidak terlalu mendukung ataupun tidak ada kelihatan aktif untuk menghentikan pembantaian atau genosida di Gaza. Dan sekarang ada inisiatif dari Amerika, Trump yang mimpin, dan kemudian ini kesempatan karena orang tahu sejelek apapun Brother Peace ini, mungkin tidak adil juga, tapi minimal kalau yang memimpin orang Amerika, kira-kira Israel akan patuh lah. Karena sehebat apapun keputusan resolusi Dewan Keamanan, itu Israel belum pernah menepati resolusi sama sekali sejak zaman perang kemerdekaannya sampai sekarang. Tidak pernah ditepatin. Nah, sekarang dengan adanya Amerika,
yang sebagai pendukung utamanya kemungkinan ini ada peluang untuk bisa Israel menghentikan di Gaza dan entah seburuk apapun hasilnya pasti lebih baik daripada pembantaian berlanjut dan Israel tidak dalam kendali. Nah, Battle of Peace itu dibentuk dengan seorang panglima karena ini kayaknya 2 brigade ya 20.000 itu inisialnya dari Amerika, Jenderal Jesper, kemudian wakilnya ditunjuk dari Indonesia. Nah itu Pak. Dengan asumsi akan mendapatkan 8.000 personil ya, mungkin bisa lebih. Dan kita akan ditempatkan di bagian selatan di Rafah. Yang kata sebagian orang tempat yang paling aman karena pekerjaan Mesir, menurut saya enggak. Karena masalah terbesar pada saat nanti melaksanakan tugasnya yaitu stabilisasi dan demilitarisasi setelah rekonstruksi. Justru di tempat yang penduduknya paling banyak itu yang paling susah kan. Dan kita juga tahu bahwa pertempuran di Gaza itu bukan yang di atas bisa tinggal reruntuhan, tetapi 350 km jaringan terowongan bawah tanah di Gaza yang menjadi tidak saja untuk perang, tidak saja untuk keperluan militer, tapi juga keperluan logistik, suplai logistik dari Mesir atau dari mana lewat situ, itu kan merupakan merupakan esensi kehidupannya Gaza. Survivability mereka di sana. Jadi terowongan di bawah Gaza itu ibaratnya sama dengan Iron Dome bagi Israel, sama dengan rudal balistik bagi Iran. Jadi merupakan titik yang paling atau hal yang paling penting untuk survivability untuk rakyat Gaza. Kalau itu dihancurkan, maka itu sudah balance of power-nya tidak ada. Meskipun memang powernya tidak balance ya, Israel dengan daya pukul yang besar, kemudian Palestina dengan kemampuan bertahan yang terbatas, tapi tetap sampai sekarang tidak bisa sepenuhnya dihancurkan dan tetap eksis meskipun dengan mungkin tidak seperti dulu, tetapi pada prakteknya itu tidak bisa dihancurkan tanpa memberikan suatu kejaminan bagi rakyat Palestina di Gaza bahwa Israel tidak akan melanjutkan tindakan polisionilnya atau tindakan operasional militernya dengan menggunakan peralatan baik di darat atau di udara. Karena kalau sudah dihancurkan terowongannya, maka untuk survivability mereka, untuk pertahanan, untuk perlawanan mereka menjadi jauh berkurang. Nah, Pak, ini berkaitan dengan alutsista. Kita ketika bicara dalam konteks stabilisasi wilayah urban pasca perang kayak di Gaza gitu ya, kira-kira menurut Bapak yang dibutuhkan itu apa? Drone kah misalnya, kendaraan lapis baja gitu ya, atau sistem perlindungan anti drone gitu. Kira-kira kalau baca kondisinya hari ini, kita lihat tantangannya Pak. Jadi kita di sana bukan untuk peacekeeping ya sebetulnya, tapi kita di sana untuk stabilization forces. Namun kita sudah minta, tentukan tugas kita adalah kita tidak melaksanakan operasi penyerangan, atau penyergapan, atau penertiban, polisionil ya. Namun tugas kita di sana adalah untuk rekonstruksi, kemudian kesehatan, kemudian bantuan kemanusiaan, logistik, serta mungkin bantuan-bantuan lain yang diperlukan masyarakat menjaga ketertiban. Namun masalahnya adalah memang kita tidak menyerang, tapi yang pasti kita harus bertahan. Betul. Bertahan dari apa? Bertahan dari kemungkinan adanya konflik di sana, kita masuk di tengah-tengah konflik itu, atau mungkin ada ada perselisihan yang berada di dekat kita, atau mungkin juga konflik diakibatkan oleh tindakan-tindakan seperti provokasi, umpamanya ada orang yang dengan sengaja menembakkan roket rakitan dari dekat tempat kita. Nah, dibalas sama Israel kan, ya meskipun mungkin nggak balasnya tidak ke markas kita, tapi kira-kira jaraknya 100 meter dari situ. Tapi efeknya dari ledakan bom seberat 2 ton atau 1 ton kan tetap saja menimbulkan masalah bagi kita. Mungkin tidak masalah langsung kita kerusakan, tapi mungkin masalah moral pasukan kita, seolah kita yang dihajar oleh Israel, contoh gitu. Atau ada juga mungkin provokasi berupa kita di sniper, ditembak dengan tembakan runduk jarak jauh. Atau
banyak hal yang bisa terjadi untuk membuat provokasi atau tipu daya atau false flag. False flag itu adalah menimbulkan seperti cipta kondisi, situasi yang buat kita tidak nyaman, harus bertahan berserang. Dan tentara manapun kalau dia diserang dia harus bertahan. Nah, kita tidak bisa hanya bertahan dengan tidak balas menembak. Nah, begitu kita balas menembak, masalahnya tembakan kita mengenai target itu enggak. Meskipun kalaupun targetnya itu juga target adalah orang tertentu yang memang nembak kita, masalahnya adalah mandat kita. Mandat kita itu bukan mandat di chapter 7 PBB Dewan Keamanan yang menyebutkan bahwa kita dilindungi oleh status sebagai pasukan PBB. Dengan mandat ini diberikan, mandatnya mandat private diberikan kepada BOP untuk stabilisasi ini dari PBB, tapi mandat pasukannya bukan pasukan PBB, bukan Blue Helmet. Karena bukan Blue Helmet, maka tidak bisa dilindungi oleh aturan-aturan internasional. Kalau kita di bawah pasukan PBB, maksudnya di bawah di bawah biro, di bawah direktorat peacekeepingnya PBB, di bawah sekjen langsung, maka kita kalau kita diganggu orang, diserang orang, maka orang itu bisa dituduh untuk kejahatan perang. Tapi kalau kita tidak dilindungi status itu yang pakai helm biru ya biasa Pak ya. Tidak status helm biru dengan helm lain. Nah, kita bisa kadang-kadang kita balas pun begitu balas kita tidak kena sasaran, kena ke orang lain, kena ke umpamanya penduduk sekitarnya atau sasaran lain, kita malah mungkin diajukan ke kejahatan perang. Atau kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itu perbedaan antara mendapat mandat penuh PBB dengan mandatnya hanya mandat untuk penyelesaian administrasi dan stabilisasi. Macam-macam di dunia ini pernah terjadi bahwa sebelumnya pernah ada kejadian semacam ini di Somalia tahun 83. Di Beirut tahun 83 sama Somalia tahun 93. Di Beirut itu pada saat itu terjadi perselisihan antara pasukan dari yang Muslim, Syiah gitu ya, berhadapan dengan pasukan pemerintah yang kebanyakan Kristen Maroni. Nah, yang terjadi adalah datang pasukan PBB dari Amerika, Perancis, Italia nggak salah. Mereka tugasnya meskipun dia bukan PBB tapi mendamaikan. Tetapi karena dia tidak pasukan PBB biru, pada suatu saat ada provokasi mereka balas. Dan bahkan celakanya begitu pasukan pemerintah bentrok sama pasukan waktu Hizballah waktu itu, malah marinir Amerika tuh ikut mengirim tembakan artileri ke arah situ. Nah, bagi pihak bertiga, wah ini pasukan pemerintah dibantu sama pasukan multinasional ini. Yang terjadi adalah pada suatu hari ada 2 truk bom bunuh diri diledakkan, marinir Amerika dan dari Perancis meninggal dunia ataupun tewas 299 orang. Setelah itu Amerika langsung cabut dari Lebanon. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ya karena dia tidak pasukan PBB, maka pada itu komandan pasukan di sana memutuskan untuk saya pemerintah nih. Karena memang keberadaan mereka itu adalah kesepakatan dari orang Israel dan pemerintah Lebanon. Nah, saat pemerintah Lebanon sedang konflik dengan gerilyawan di situ, yang sebetulnya gerilyawan lawan Israel, tapi juga dia berseberangan dengan pasukan pemerintah yang waktu itu berbasis Kristen. Nah, itu terjadi seperti itu. Kemudian berikutnya juga di Somalia. Somalia itu adalah PBB, PBB. Sana ada orang dari Malaysia, Pakistan, Indonesia kayaknya ada juga. Tapi yang penting di sana ada orang Amerika juga. Jadi di Somalia itu adalah meneruskan daripada pasukan Amerika, terus PBB masuk untuk setelah perang saudara Somalia melibatkan bencana kelaparan, hadirlah pasukan PBB. Nah, pasukan Amerika saat itu biasa patroli. Nah, inisiatif karena ada faksi-faksi perang, ada inisiatif menangkap IDIT namanya, salah satu panglima perang di sana. Yang terjadi adalah masuk kota Mogadishu, ternyata helikopternya jatuh, ditembak dengan
RPG. Rudal ya. Jatuh di bawah, pasukan menyelamatkan, disergap, akhirnya mereka bertempur dari rumah ke rumah untuk menyelamatkan diri sampai akhirnya bisa masuk ke markasnya Pakistan. Tapi saya dengar juga pasukan Malaysia itu juga ikut tampil untuk bertempur dari rumah ke rumah untuk mengamankan ini. Berapa banyak orang pasukan Somalia, pasukan maksudnya di bawah warlord, di bawah pemimpin perang lokal di sana yang mati banyak sekali. Nggak dihitung ya itu. Tapi masalahnya hal seperti itu. Itu mirip sekali. Dan mungkin di Gaza nggak seperti itu ya. Nggak ada faksi-faksi warlord, nggak ada. Nah, tapi masalahnya kan sekarang adalah di sana adalah bagaimana keseimbangan antara Israel sebagai penjajah dengan orang Palestina yang terjajah, dan mereka punya hak untuk mempertahankan diri, menyerang, membela diri. Dan sekarang kita lucuti senjatanya, kita ambil alat pertahanan yang berupa terowongan, kita hancurkan. Nah terus dia bela dirinya apa? Nah, Israel sendiri apakah diberi keharusan untuk menjauh, tidak masuk lagi? Apakah sepenuhnya di dalam Gaza itu nanti dikendalikan oleh pasukan multinasional? Israel nggak boleh masuk, nggak boleh cawe-cawe. Itu dia. Dan apakah nanti pemerintahannya nanti diberikan orang Palestina atau ngatur dirinya sendiri atau orang lain yang ngatur? Jangan-jangan nanti ada pemerintahan yang bukan orang Palestina tinggal sebagai penduduk yang pemerintahnya orang lain. Itu kan jadi dilema bagi kita. Betul. Kita dianggap sebagai subkontraktor daripada kegagalan atau kesulitan Israel untuk mengamankan di sana berapa tahun. Akhirnya kita dipakai untuk subkontraktor itu untuk mengamankan sesuatu yang mereka sulit untuk tuntaskan. Gitu. Iya betul. Nah kembali ke isu alutsista tadi Pak, milik TNI kita ya. Dari kondisi hari ini gitu ya, dengan teknologinya alutsista kita, kalau menurut Pak Sarki ini udah cukup mumpuni kah atau udah siap nggak kita kira-kira kalau menurut Pak Sarki? Alutsista itu ada alutsista untuk menyerang, untuk bertahan. Sekarang kita akan menyerang siapa? Satu pertama. Kedua bertahan dari mana? Nah kemungkinan untuk bertahan jelas kita nggak mungkin bertahan menghadapi serangan dari pesawat tempur ya. Jelas kita nggak akan bentrok dengan Israel satu. Tetapi sekarang kemungkinan ada serangan adalah serangan secara gerilya, perang gerilya, dan serangan itu bisa menggunakan roket, bisa menggunakan pelontar granat, bisa menggunakan senapan runduk, dan bisa menggunakan drone. Nah yang perlu kita perhatikan sekarang, apakah kita kesana akan membawa peralatan berat seperti membawa tank, atau membawa panser, atau membawa kendaraan taktis lapis baja. Dan pertanyaannya apakah kendaraan taktis itu sudah dibekali dengan pelindung tembakan atau lapisan anti tembakan, atau apakah sudah dilindungi dengan jaring anti drone? Saya belum melihat seperti itu di teman-teman kita di TNI. Mestinya sekarang sudah mulai memasang peralatan seperti tirai-tirai anti drone, sehingga gini, drone itu yang dikendalikan dengan FPV ya, Flight Person View, First Person View, itu pasti mengarah ke tempat-tempat titik-titik lemah di kendaraan lapis baja. Nah untuk supaya dia meledak tidak mengenai tubuh ini, mereka dipasangi tirai, biasanya tirai besi lah, tirai berupa rantai-rantai yang digantung untuk diharapkan nabrak situ. Nah itu pertama harus dilengkapi dengan itu. Terus yang kedua, pasukan kita juga supaya dia bisa mengantisipasi ada serangan drone, entah drone dari mana kita tidak tahu kan, bisa saja semua pihak untuk ngirim drone bisa saja. Kan? Ya tentu harus dilengkapi dengan senjata anti drone. Dia harus punya drone jammer. Dia harus punya juga senapan anti drone. Senapan berupa senapan yang pakai untuk nembak jarak dekat yang bisa memancarkan peluru banyak. Jadi ditembakkan dia akan seperti kalau bahasa Jawa pacar putah ya. Kalau kita namanya senjata untuk pendobrak pintu. Nah itu jadi dalamnya satu tembakan, dalamnya ada gotri atau peluru yang banyak. Nah itu yang digunakan untuk anti drone. Kita harus lengkapi dengan itu. Nah itu harus punya jammer dulu. Namun kalau sudah jammer nanti bagaimana kalau drone-nya menggunakan fiber optic. Nah itu jadi kita harus punya taktik untuk menghadapi drone yang mungkin digunakan. Kemudian selain itu juga kita harus waspada dengan adanya serangan dari mortir atau granat yang dilontarkan. Jadi betul-betul pasukan kita harus siap terhadap kemungkinan provokasi. Tapi selain itu juga masalah utamanya itu bukan di alutsista ya. Masalah utamanya ada nanti logistik.
betul kita berseberangan dengan Rafah, tapi kan sebetulnya penguasa administrasinya kan sebagai penjajah, Israel yang menguasai. Secara hukum masih Israel. Apakah kita dibiarkan buka akses sebesar-besarnya nyebrang ke Mesir? Mungkin bisa ya, mungkin Amerika minta ini dikasih akses sebesar-besarnya. Amerika juga butuh akses. Iya. Atau kita buka akses lewat laut. Kita buat jetty, kita buat pelabuhan dia untuk mendapatkan suplai langsung. Tapi jangan-jangan itu dicurigai Israel untuk membawa macam-macam. Nah itu yang jadi masalah. Apakah sudah ada perjanjian Israel bahwa kita diizinkan langsung masuk atau kita masuk langsung membawa barang dan membawa baik dari laut atau tidak? Apakah kita juga harus mengerahkan udara? Artinya distribusi logistik juga perlu jadi pertimbangan yang kuat ya Pak di Rafah. Iya, logistiknya itu bukan soal kendaraannya. Pintu gerbangnya kita punya wewenang nggak punya pintu gerbang sendiri untuk langsung bisa evakuasi atau bisa masuk, bisa keluar. Atau kita juga perlu membangun jetty, membangun pelabuhan kecil untuk masuk ferry untuk keluar masuk sehingga kita bisa bebas akses. Itu satu. Yang kedua, komando kendali kita, apa kita di bawah kendali, ya kita sebagai deputi kita berada di bawah kendali Amerika. Untuk banyak hal kita bisa kerja. Tapi ada beberapa hal tertentu yang mungkin kita harus menolak ya. Contohnya mendukung pasukan yang sedang membongkar terowongan. Atau mungkin stabilisasi sedang bertempur menghadapi konflik di suatu tempat dengan ini. Nah, kita nggak bisa itu. Tindakan yang akan mengurangi kemampuan Palestina untuk membela diri, bukan menyerang ya, membela diri, itu sama saja kita berkhianat pada konstitusi kita mengatakan kita membela penjajahan. Karena praktis sebetulnya apapun itu, tuduhannya teroris apapun, itu orang-orang itu sedang berjuang menegakkan kedaulatannya untuk bebas dari jajahan, bebas dari pendudukan Israel. Tindakan untuk melawan mereka dengan alasan untuk stabilisasi, untuk ketenangan, kedamaian, bukan itu. Kedamaian itu damai dalam satu pihak memiliki kedaulatan juga. Bukan damai dalam kondisi satu tetap terjajah, satu tetap menjajah. Itu bukan damai, itu stabilisasi sementara. Boleh. Tapi kita tidak boleh terlibat dalam tindakan untuk ikut menekan, ikut secara militer, apalagi untuk salah satu pihak jadi mengalah atau jadi kalah. Iya. Nah, Pak, bicara kemampuan TNI tadi sempat Bapak singgung sedikit gitu ya, bicara soal rantai komando, kendali komunikasi dan lain-lain gitu ya. Seberapa efektif ini kemampuan TNI kita di Rafah tersebut kalau menurut Pak Sarki? Secara multinasional kita pasti dapat support dari Amerika, baik support dari ada drone yang akan mengawasi keamanan kita, kemudian dari satelit, dan dari alat-alat sensor lain. Tetapi di bidang tertentu yang kita memiliki kedaulatan untuk komunikasi di antara kita sendiri, nah itu yang harus kita lihat. Jelas kita selain harus memiliki kemampuan komunikasi dari yang biasa, menggunakan radio biasa, juga menggunakan komunikasi yang tidak pakai radio. Begitu kita sampai di sana, kita memiliki markas, kita memiliki pos-pos, itu harus juga membuat komunikasi yang menggunakan kabel atau menggunakan fiber optik sehingga kita tidak bisa diintersepsi oleh yang luar. Tapi infrastruktur di sana sudah jelas nggak bisa menggunakan internet segala macam, kita harus adakan internet sendiri. Tapi untuk komunikasi antara kita dengan pasukan kita yang tersebar di tanggung jawab kita, mesti itu menggelar fiber optik gitu. Kalau tidak begitu, nanti akan menjadi masalah karena secara radio kita bisa diintersep oleh siapapun dan begitu bisa diintersep siapapun, nanti kita akan bisa terganggu kerjaan kita. Ingat bahwa yang butuh daerah itu stabil adalah Israel. Kenapa? Karena dia kalau bisa ditangani oleh pasukan multinasional ini, maka dia bisa mengalihkan ke Lebanon atau ke Iran dan sebagainya. Sebab proses stabilisasi Gaza di mana pasukan harus disiapkan sekian ratus ribu orang standby, kemudian secara rotasi bertugas di situ dalam kondisi full combat, berhadapan dengan setiap saat dengan gerilyawan Hamas yang selalu muncul ataupun jihad Islam muncul, itu kan menimbulkan stres tersendiri. Padahal sebagian besar pasukan Israel itu adalah pasukan cadangan. Pasukan cadangan adalah orang biasa jadi pasukan, tapi begitu dia bertempur harus selama 4 tahun, selama 5 tahun dengan terganggu kerjaannya dan bolak-balik ini yang menimbulkan masalah. Pasti menimbulkan masalah psikologis, kemudian masalah tertentu dia juga senang itu.
kemudian dia tahu bahwa ini adalah genosida, ataupun kalau senang pun juga dia nggak bisa bebas di situ. Itu kan menimbulkan masalah, menimbulkan beban ekonomi. Dan juga di dalamnya perpecahan dalam Israel juga timbul karena tidak semua setuju dengan ini. Nah, kembali ke ini Pak, terkait jumlah personil TNI yang akan dikirim. Tadi di awal kita sempat singgung tuh, Pak Sarki juga sebutkan angkanya sekitar 8.000 ya. Kami mendapat kalau kita baca berita gitu ya, 8.000 ini pengirimannya dalam 2 bulan. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Sarki, pengiriman sebanyak 8.000 personil TNI ini dalam kurun waktu 2 bulan, apakah ini cukup realistis buat kita Indonesia, khususnya di ini pertahanan dalam negeri kita? Takutnya kita sibuk ngirim 8.000, kita malah jadi kecolongan gitu Pak. Gimana menurut Bapak? Kalau jumlah pasukan saya kira nggak masalah ya. Pasukan dari macam-macam dari masing-masing angkatan. Artinya 8.000 itu realistis ya Pak ya? Angka itu nggak masalah. Masalahnya adalah ngirimkan 8.000, logistiknya bagaimana, transportasinya bagaimana, kemudian akomodasinya bagaimana, security-nya bagaimana, safety-nya bagaimana, sanitasinya bagaimana. Jadi banyak hal yang harus disiapkan di sana. Dan ingat, kita berada di tempat yang sedang hancur lebur. Nah, masa tempat kita jauh lebih bagus daripada penduduk, itu sudah menimbulkan rasa cemburu atau rasa tidak enak kan? Apa kita berada di dalam tanah Israel atau di tanah Mesir atau di dalam tanah Palestina itu, di Gaza itu? Nah, itu kan masalah lain. Apa kita berada di kapal? Nah, itu juga 8.000 nggak mungkin di kapal. Nah, yang patut kita anukan adalah sekarang yang penting adalah tim peninjau datang ke sana harus yakinkan sudah bisa komunikasi dengan faksi setempatnya untuk melihat ngukur gimana mereka. Terus yang kedua dengan Israel sendiri, sudah ada garansi nggak Israel akan menghentikan serangannya? Israel memberi akses kita untuk masuk langsung ke Rafah atau ke laut, kemudian akses udara kita untuk dukungan yang cepat dengan udara. Nah, itu yang harus dipikirkan. Kemudian yang penting lagi adalah mandat PBB. Apakah mandat yang otorisasi untuk di sini bisa ditambah dengan mandat sepenuhnya dari PBB? Masalahnya mandat PBB sepenuhnya itu dia harus ada semacam koordinasi dengan markas PBB. Berarti BOP berada di bawah PBB atau di samping PBB, di samping Direktorat Peacekeeping-nya PBB. Nah, itu yang harus diselesaikan sehingga kita bisa berangkat sana dengan blue helmet. Karena tidak blue helmet itu adalah sangat berisiko ya Pak. Hampir semua operasi stabilisasi, baik yang stabilisasi dengan mandat private atau mandat terbatas atau mandat bukan PBB dengan PBB, hampir semua mengalami hal-hal yang buruk. Di mana di Beirut tahun 83, kemudian di Somalia tahun tadi ya. 93, terus ada lagi yang di Sahel. Sahel itu dari tahun 2017 sampai sekarang masih itu Sahel itu di bawah pimpinan Prancis dengan ada 5 negara, Mali dan lain-lainnya itu di Sahel sana menjadi penegak perdamaian. Pada saat itu selama itu akhirnya penduduk malah tidak suka, bahkan pasukan perdamaiannya diusir dari sana, Prancis diusir pergi. Kenapa? Karena ternyata di balik motifnya itu ada motif-motif lain ya, mungkin terkait dengan pertambangan di sana atau apa. Malah operasinya jadi tragis sekali. Ada beberapa kudeta militer di negara-negara tersebut karena timbul ketidakpuasan ataupun rasa ini dengan malah isi perdamaian yang namanya perdamaian dengan stabilisasi menjadi masalah. Haiti pasukan Amerika datang ke sana dengan pasukan negara lain ya, tapi malah timbul masalah karena banyak terjadi masalah pelecehan seksual di sana. Kemudian malah wabah kolera yang dibawa oleh pasukan dari negara lain yang tadinya di Haiti tidak ada masalah. Seburuk-buruknya Haiti nggak ada kolera, ini jadi kolera karena menularnya dari pasukan PBB. Dan sampai sekarang Haiti tidak baik-baik saja. Jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan. Ada yang berhasil, tapi korbannya kita, namanya Interfed. Pada saat Timur beralih dari Indonesia ke sini, Interfed itu pasukan stabilisasi mandat PBB, tapi Australia yang memimpin, tapi menimbulkan luka hati antara Australia dan Indonesia sampai bertahun-tahun kemudian. Kenapa? Karena dia merasa punya mandat, dia merasa harus bisa menertibkan di sana dan kalau perlu dia berhadapan dengan TNI. Jadi pikirannya sudah pikiran Barat yang melihat kita sebagai lawan pada saat itu.
Jadi kita seolah-olah kita Israel di sana. Gitu. Padahal kita tahu duduk perkaranya bukan gitu. Kita masuk ke Timur Timur kan bukan, tapi kita diundang kan. Iya. Pada saat itu dunia semua anti komunis, dan pada saat itu jatuh partai yang akan menguasai adalah partai komunis, afiliasi komunis. Ya, Indonesia harus masuk ke sana untuk jangan sampai nanti akan sama dengan negara lain. Kalau masuk sana kan jadi sumber subversif kita, bisa menggerogoti kita tahun 70-an, menggerogoti Indonesia dari negara kecil di tengah Indonesia kan, bisa menjadi safe havennya para orang-orang yang komunis lah pada saat itu ceritanya, pada saat itu. Nah itu alasan kita masuk, dan kita masuk didukung oleh Australia, didukung oleh Amerika. Tapi pada saat intervensi, seolah-olah kita penjajah. Padahal kita tahu juga dengan segala kekurangan kita, ya itu ada provokasi juga, ada dukungan luar juga yang membuat masalah Timur Timur tidak selesai, tidak damai-damai. Nah Timur Timur itu mirip sama kayak Gaza sekarang. Oke, Pak Sarki, ini nggak terasa udah setengah jam ngobrol-ngobrol kita. Jadi memang bicara kondisi hari ini buat office ini memang jadi isu yang menarik, apalagi melibatkan TNI kita gitu ya Pak. Nah tapi ini meskipun pertanyaan terakhir, ini sesuatu yang ini Pak, jangka panjangnya gitu ya, keterlibatan kita, TNI kita gitu di perdamaian Gaza Palestina ini, Israel Palestina ini, menurut Pak Sarki kira-kira keterlibatan kita ini akan mempercepat proses modernisasi alutsista kita, atau justru sebaliknya ini dianggap beresiko membebani anggaran pertahanan, atau ada opsi lain yang menurut amatan Pak Sarki? Silakan Pak. Kira-kira nanti dalam selanjutnya kita akan banyak mendapatkan pelajaran. Pelajaran dari hubungan kita dengan negara lain, khususnya Amerika, akhirnya menggunakan teknologi terkini, mendapatkan informasi, telekomunikasi, kemudian cara melakukan hal-hal itu, serta kemudian bagaimana menggunakan teknik-teknik terbaru dalam doktrin-doktrin yang baru. Namun kita sadar bahwa di sana bukan pertempuran, bukan skala perang besar. Di sana adalah urban warfare, atau kalaupun pertempuran dalam kota. Dan meskipun kita bertahan, ya kita bertahan dari pertempuran dalam kota. Nah, pertahanan justru lebih repot daripada menyerang. Dengan bertahan kita harus punya alat-alat untuk mendeteksi serangan, kita punya alat untuk menangkis serangan, alat untuk sembunyi dari serangan, alat untuk melindungi dari serangan, dan macam-macam yang tentu akan bisa meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan doktrin kita, dan membeli peralatan baru yang tentunya beda dengan kita tidak perlu beli pesawat tempur, beli tank, tapi itu pesawat yang atau alat-alat yang bentuknya tidak terlalu besar tetapi penting bagi bagaimana untuk survive di dalam peperangan urban warfare. Namun yang penting lagi adalah bagaimana pasukan kita sendiri harus sumber daya manusianya. Itu harus dilatih dengan baik, beda dengan peacekeeping. Ini adalah tempat di mana kita isu-isu mengenai alasan di sana adalah kemerdekaan. Tapi adalah menggunakan alasan agama, ada alasan nasionalisme Palestina. Namun cara terbaik kita tahu untuk menggugah semangat orang untuk membantu perjuangan adalah menggunakan agama. Nah yang harus kita perhatikan betul-betul dalam pengiriman adalah memilih orang betul-betul mengerti bahwa meskipun kita tidak netral ya, nggak bisa netral, kita jelas kita punya simpati kepada Palestina. Namun dalam posisi ini kita meskipun tidak netral, tapi kita juga tidak boleh melewati batas, yaitu malah kita simpati kita diwujudkan dalam bentuk dukungan militer atau dukungan lain yang membuat kita malah menjadi pasukan yang berhadapan dengan pasukan lawannya. Nah ini karena pengalaman dari banyak perang pasti ada saja contoh zaman perang kemerdekaan kita, ternyata banyak tentara Gurkha yang masuk membelot ke Indonesia melawan Inggris. Tentara Belanda belot ke Indonesia melawan Belanda. Tentara Jepang belot ke Indonesia untuk melawan Belanda atau melawan penjajahnya. Nah itu jangan sampai juga kita mengirim personil yang memiliki kelemahan bahwa dia tidak bisa mengatakan bahwa dirinya bertugas untuk atas nama negara Indonesia dan tidak boleh mementingkan ataupun mengutamakan rasa simpatinya atau rasa solidaritasnya kepada Palestina diwujudkan dengan tindakan permusuhan terhadap pihak lawannya itu.
Karena fungsi kita adalah stabilisasi di sana, restrukturisasi, bukan tujuan bertempur menghadapi salah satu pihak atau membela salah satu pihak. Oke. Itu yang paling penting. Ya, setuju Pak. Artinya kita sebagai negara non-blok ya, kita sangat mendukung perdamaian di Palestina ini, khususnya di jalur Gaza ya Pak. Namun dalam konteks keterlibatan kita di board of peace ini, kita harus hati-hati juga Pak menempatkan diri, jangan sampai kita jadi terlibat di antara dua konflik antara Israel dan Palestina ini. Begitu ya Pak ya? Ya. Oke, Pak Sarki terima kasih banyak udah mau sharing berbagi dengan Armory Spec. Kalau hitung-hitungan saya ini udah kedua kalinya di program Armory Spec ya Pak. Sehat-sehat terus, lancar ibadah puasanya Pak sampai Lebaran nanti. Terima kasih. Menuju hari kemenangan. Sekali lagi terima kasih Pak Sarki. Selamat siang, terima kasih. Oke, Sobat Armory, itu tadi obrolan kami dengan Marskal Pertama TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati, atau yang biasa kami sapa dengan panggilan Pak Sarki, terkait bagaimana alutsista dan kesiapan TNI kita dalam keterlibatan di board of peace, khususnya di jalur Gaza, untuk menjaga stabilitas perdamaian antara Israel dan Palestina di sana. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, artinya kita sebagai negara Indonesia dengan sikap non-bloknya, kita sangat mendukung perdamaian dimanapun yang terjadi gitu ya. Tapi terkait hal ini kita juga harus hati-hati menempatkan diri, jangan sampai kita malah terlibat di dalam kedua konflik ini, konflik antara Israel dan Palestina. Sobat Armory, saksikan terus program-program Armory tentu saja di channel YouTube Armory Reborn. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.